Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zakia Alfia, NIM P17511253059, tingkat 1 kelas B dari Prodi Sarjana Terapan Promosi Kesehatan. Di sini saya akan memenuhi tugas bahasa Indonesia, yaitu memaparkan materi tentang penggunaan huruf dan penulisan kata. Saya akan menjelaskan tentang penggunaan huruf. Ada huruf kapital. Fungsi dan contoh penggunaannya, yang pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Contohnya, hari ini aku bangun lebih pagi. Huruf H yang pada awal kalimat itu di huruf kapitalkan. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. Contoh, adik bertanya, kapan kita pulang? Huruf K setelah petikan itu harus huruf kapital. Yang ketiga, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan dan kitab suci, termasuk kata ganti untuk Tuhan. Contoh, Allah akan menunjukkan jalan kepada hambanya. Yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang digunakan sebagai sapaan. Contoh, selamat pagi dokter. Yang kelima, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang digunakan sebagai pengganti nama orang, nama instansi, atau nama tempat. Contoh, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Yang keenam, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, kebangsawanan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang. Contoh, Kiai Haji Hasyim Syahid. Yang ketujuh, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama orang, termasuk julukan. Contoh, Wage Rudolf Supratman. Ke-8, huruf kapital tidak digunakan sebagai huruf pertama nama orang yang digunakan sebagai nama jenis atau satuan ukuran. Contoh, 5 ampere. 9, huruf kapital digunakan pada nama orang seperti pada nama teori, hukum, dan rumus. Contoh 10, huruf kapital tidak digunakan untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari, seperti bin, binti, kecuali dituliskan sebagai awal nama atau huruf pertama kata tugas dari. Contoh, ayam jantan dari timur. Yang ke-11, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Contoh, Danau Toba. Yang ke-12, huruf pertama nama diri geografi yang digunakan sebagai nama jenis ditulis dengan huruf non-kapital. Contoh, jeruk Bali, Citrus maxima. Ke-13, huruf kapital digunakan untuk nama geografi yang menyatakan asal daerah. Contoh, batik Jogja. Ke-14, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, bahasa, dan aksara. Contoh, suku Jawa. Huruf J-nya harus kapital. Ke-15, huruf kapital tidak digunakan pada nama bangsa, suku, bahasa, dan aksara yang berupa bentuk dasar kata turunan. Contoh, pengindonesiaan kata angsik. Ke-16, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, hari raya, dan peristiwa sejarah. Contoh, bulan Februari. Ke-17, huruf kapital digunakan pada huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Contoh, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Yang ke-18, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama semua unsur nama negara, lembaga pemerintah, dan ketatanegaraan. Contoh, Keputusan Presiden Republik Indonesia. 19, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, dan sapaan. Contoh, DR, singkatan dari doktor. Ke-20, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, dan adik, serta kata atau ungkapan lain termasuk unsur bentuk ulang utuh yang digunakan sebagai sapaan. Contoh, kapan bapak berangkat? Tanya Hasan. Ada catatannya. Yang pertama, kata Anda ditulis dengan huruf awal kapital. Yang kedua, kata atau ungkapan yang digunakan dalam pengajuan ditulis dengan huruf awal kapital. Yang ketiga, istilah kekerabatan yang diikuti oleh kata yang menunjukkan kepemilikan ditulis dengan huruf non-kapital. Yang kedua, ada huruf miring. Fungsi dan contoh penggunaannya, yang pertama, huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Contoh, majalah Pujangga Baru menggelorakan semangat kebangsaan. 2. Huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata atau kelompok kata dalam kalimat. Contoh, dia tidak diantar tetapi mengantar. Yang ketiga, huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Contoh, nama ilmiah padi adalah Oryza sativa. Kemudian C, penulisan singkatan, akronim, dan angka dalam teks ilmiah. Yang pertama, penulisan singkatan. Singkatan harus ditulis sesuai jenisnya. Yang A, singkatan nama diri setiap huruf diikuti titik. Contoh,
B.I. Bahasa Indonesia. B. Singkatan umum atau tanpa titik. Untuk istilah umum yang sudah baku tanpa titik. Contoh SD, sekolah dasar. C. Singkatan gelar atau jabatan, ditulis dengan titik setelah setiap unsur singkatan. Contoh DR. Doktor. Yang kedua, penulisan akronim. Akronim adalah gabungan huruf awal yang membentuk kata baru. Yang pertama, jika bisa dibaca sebagai kata, ditulis huruf kecil kecuali huruf utama. Contoh UNICEF. Yang kedua, jika tidak bisa dibaca sebagai kata, tetap ditulis huruf kapital semua. Contoh KKN. Yang ketiga, penulisan angka. A. Angka dalam kalimat. Bilangan atau yang ketiga, ada penulisan kata. A. Angka dalam kalimat. Penulisan 1 sampai 10 biasanya ditulis dengan huruf, bilangan di atas 10 ditulis dengan angka. B. Angka di awal kalimat. Tidak boleh menggunakan angka langsung, harus dieja. C. Bilangan pecahan dan desimal. Pecahan ditulis dengan huruf jika sederhana, angka jika dirumit. D. Penulisan tahun, nomor, dan kode. Tahun, nomor halaman, kode ditulis dengan angka. Yang kedua, ada penulisan kata. A. Kata dasar dan kata turunan. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Contoh, kantor pajak penuh sesak. Saya pergi ke sekolah, buku itu sangat tebal. Kata turunan. Yang pertama, imbuhan, awalan, sisipan, akhiran, ditulis serangkai dengan kata dasarnya. Contoh, bergeletar, menengok. Yang kedua, jika bentuk dasar berupa gabungan kata, awalan atau akhiran ditulis serangkai dengan kata yang langsung mengikuti atau mendahulunya. Contoh, bertepuk tangan, menganak sungai. Yang ketiga, jika bentuk dasar yang berupa gabungan kata mendapat awalan dan akhiran sekaligus, unsur gabungan kata itu ditulis serangkai. Contoh, menggaris bawahi, dilipat gandakan. Yang keempat, jika salah satu unsur gabungan kata hanya dipakai dalam kombinasi, gabungan kata itu ditulis serangkai. Misalnya, adipati, ada B gabungan kata, kata majemuk. Yang pertama, unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Contoh, duta besar, kambing hitam. Dua, gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan menambahkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Contoh, anak, tanda hubung istri pejabat. Buku, tanda hubung sejarah baru. Yang ketiga, gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran. Contoh, bertepuk tangan, menganak sungai. Yang keempat, gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Contoh, dilipat gandakan, menggaris bawahi, menyebar luaskan. Yang kelima, gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai. Misalnya, acap kali, hulu balang, radioaktif. C. Ada kata depan, di, ke, dari. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh, di mana dia sekarang? Kain itu disimpan di dalam lemari. Dia ikut terjun ke tengah kancah perjuangan. Mari kita berangkat ke kantor. Ibu pulang dari pasar. Itu di, ke, dan darinya harus terpisah dari kata yang mengikutinya. Yang D, ada kata serapan dan ejaan yang disesuaikan. Serapan ini sudah disesuaikan dengan kaidah ejaan bahasa Indonesia. Contoh, Quran menjadi Quran, sampo menjadi sampo, software menjadi perangkat lunak, analisis menjadi analisis, efek menjadi efek. Aturan penyesuaian ejaan kata serapan. Berikut beberapa pola perubahan ejaan umum. Contoh kalimatnya, kami sedang mempelajari analisis data untuk proyek penelitian. Yang kedua, dia membeli sampo baru di supermarket. 3. Topik kuliah hari ini membahas tentang filsafat modern. Saya mengambil sumber referensi dari PUEBI dan SKEYD edisi 5. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.